Bagaimana mungkin pasukan yang hampir memenangkan perang, tiba-tiba berubah menjadi kekalahan pahit hanya karena satu kesalahan? Inilah kisah dramatis dari Perang Uhud. Setahun setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar, situasi politik di Jazirah Arab berubah drastis. Kemenangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad mengguncang wibawa kaum Quraisy di Mekah. Bagi Quraisy, kekalahan di Badar bukan sekadar kehilangan prajurit. Mereka kehilangan para pemimpin penting dan kehormatan suku mereka. Kota Mekah dipenuhi rasa marah, duka, dan keinginan untuk membalas dendam. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Sufyan ibn Harb mulai menyusun rencana besar untuk menyerang Madinah. Mereka mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sekitar 3.000 pasukan disiapkan lengkap dengan kuda, unta, dan persenjataan perang. Tujuan mereka hanya satu, menghancurkan kekuatan kaum muslimin di Madinah. Di sisi lain, kabar tentang rencana serangan Quraisy akhirnya sampai ke Madinah. Nabi Muhammad segera bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi menghadapi ancaman tersebut. Sebagian sahabat berpendapat bahwa pasukan muslim sebaiknya bertahan di dalam kota Madinah dan memanfaatkan benteng alami kota itu. Namun sebagian lainnya, terutama para pemuda yang tidak ikut dalam Perang Badar, ingin menghadapi musuh secara langsung di luar kota. Setelah mempertimbangkan berbagai pendapat, akhirnya diputuskan bahwa pasukan muslim akan keluar dari Madinah untuk menghadapi pasukan Quraisy di dekat Gunung Uhud. Sekitar 1.000 pasukan muslim bersiap berangkat dari Madinah menuju lereng Gunung Uhud. Namun di tengah perjalanan, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay menarik diri bersama sekitar 300 pengikutnya. Akibatnya, pasukan muslim yang semula berjumlah 1.000 orang berkurang menjadi sekitar 700 prajurit saja. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding pasukan Quraisy, Nabi Muhammad tetap mempersiapkan strategi yang matang. Beliau menempatkan sekitar 50 pemanah di sebuah bukit kecil yang mengawasi medan perang. Bukit ini dikenal sebagai Bukit Pemanah. Nabi memberi perintah yang sangat tegas kepada mereka, "Lindungi kami dari belakang. Jangan tinggalkan posisi kalian, baik kami menang maupun kalah." Perintah ini sangat penting karena posisi bukit tersebut mengamankan bagian belakang pasukan muslim dari serangan kavaleri Quraisy. Pagi hari pertempuran akhirnya dimulai. Pasukan Quraisy dengan jumlah sekitar 3.000 orang maju dengan percaya diri. Mereka yakin jumlah dan kekuatan mereka akan dengan mudah menghancurkan kaum muslimin. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan muslim bertempur dengan keberanian luar biasa. Para sahabat seperti Hamzah ibn Abdul Muthalib menunjukkan kegagahan yang membuat pasukan Quraisy terkejut. Dalam waktu singkat, barisan Quraisy mulai goyah. Banyak di antara mereka yang mundur. Kaum muslimin tampak hampir memenangkan pertempuran. Melihat pasukan Quraisy mulai melarikan diri dan harta perang mulai terlihat di medan pertempuran, sebagian pemanah di Bukit Pemanah mulai berpikir bahwa perang sudah selesai. Mereka berkata kepada rekan-rekannya, "Perang sudah dimenangkan. Mari kita turun dan mengambil bagian dari harta rampasan." Sebagian pemanah lainnya mengingatkan mereka tentang perintah Nabi untuk tidak meninggalkan posisi. Namun godaan untuk ikut mengumpulkan harta rampasan begitu besar. Akhirnya sebagian besar pemanah turun dari bukit. Bukit yang tadinya menjadi titik pertahanan penting kini hampir kosong. Kesalahan inilah yang kemudian mengubah jalannya sejarah. Seorang komandan kavaleri Quraisy bernama Khalid ibn al-Alid melihat kesempatan emas tersebut. Melihat bukit yang tidak lagi dijaga dengan kuat, ia segera memimpin pasukan kavaleri memutar dan menyerang dari belakang. Serangan mendadak itu membuat pasukan muslim terkejut. Pada saat yang sama, pasukan Quraisy yang sebelumnya mundur kembali menyerang dari depan. Kaum muslimin kini berada dalam posisi terjepit dari dua arah. Medan perang berubah menjadi sangat kacau. Banyak sahabat yang gugur dalam pertempuran sengit tersebut. Di tengah kekacauan itu, tersebar kabar bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Kabar ini membuat sebagian pasukan muslim kehilangan semangat. Padahal Nabi Muhammad sebenarnya masih hidup, meskipun beliau mengalami luka di wajah dan tubuhnya akibat serangan musuh. Beberapa sahabat setia segera melindungi Nabi dan mengawal beliau menuju lereng Gunung Uhud. Salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam Perang Uhud adalah gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah dikenal sebagai singa Allah karena keberanian dan kekuatannya di medan perang. Namun ia akhirnya gugur setelah diserang oleh seorang pelempar tombak bernama Wahsy. Kematian Hamzah menjadi pukulan emosional yang sangat berat bagi Nabi Muhammad. Banyak sahabat lainnya juga gugur dalam pertempuran itu. Setelah pertempuran berlangsung sengit,
pasukan Quraisy akhirnya memilih mundur. Mereka tidak melanjutkan serangan ke Madinah meskipun kaum muslimin mengalami kerugian besar. Secara militer, Perang Uhud tidak menghasilkan kemenangan mutlak bagi Quraisy. Namun bagi kaum muslimin, pertempuran ini menjadi pelajaran yang sangat mendalam. Kesalahan kecil, yaitu tidak mematuhi perintah Nabi, ternyata mampu mengubah kemenangan hampir pasti menjadi situasi yang sangat sulit. Perang Uhud menjadi pengingat penting tentang arti ketaatan, disiplin, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Perang Uhud adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah Islam. Ia memperlihatkan keberanian, pengorbanan, kesalahan manusia, dan hikmah besar yang lahir dari sebuah ujian. Dari hampir menang, hingga berubah menjadi pertempuran penuh luka. Tulis pendapat Anda di kolom komentar.